Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hikmah dengan NIM 425222069 dari kelas 2 CTKJ. Hari ini saya akan mempresentasikan topologi yang sudah saya rancang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Jaringan Komputer Dasar. Nah, baik. Di sini saya akan memperlihatkan proyek atau topologi yang telah saya rancang, di mana topologi ini menggambarkan sebuah perusahaan bernama PT Hungha, yaitu wedding organizer, yang memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang, yaitu cabang A dan cabang B. Bisa dilihat di sini saya memiliki 3 buah router yang mewakili setiap kantor. Ada router pusat, ada router cabang A, dan router cabang B. Kita melangkah ke router pusat. Di router pusat, kita memiliki network IP dengan 192.69.10.1. Kemudian di dalam router pusat ini kita memiliki 3 buah switch, yang dimana di dalam 3 buah switch ini bisa kita gambarkan memiliki 2 departemen, yaitu Departemen HRD Pusat dan Departemen Keuangan Pusat. Di dalam router pusat ini saya menerapkan Virtual Local Area Network atau VLAN. Kenapa saya harus menggunakan VLAN di router pusat ini? Agar lalu lintas jaringan yang saya gunakan itu tidak terlalu padat atau tidak terlalu banyak, sehingga pengiriman data yang saya lakukan bisa lebih cepat. Nah, bisa kita lihat di pusat ini saya memiliki network address yang saya sebutkan tadi, kemudian memiliki IP awal 192.168.10.2 dan IP akhirnya 10.23 dengan gateway 192.69.10.1. Nah, untuk melihat apakah benar-benar ada VLAN yang saya terapkan, saya akan mencoba untuk membuka satu switch yang ada di kantor pusat. Bisa kita lihat. Kita bisa gunakan perintah show VLAN. Nah, kita bisa lihat di sini saya memiliki 2 buah VLAN, yaitu VLAN yang pertama 101 yang bernama HRD Pusat, di mana terdapat 2 port yang terhubung langsung dengan VLAN 101 ini. Kemudian VLAN 102 yaitu Keuangan Pusat, yang di mana juga memiliki 2 port yang terhubung langsung. Lalu, kita bisa lihat bagaimana cara kerja VLAN ini. Jadi, kita bisa melihat VLAN terjadi ketika HRD Pusat 1, saya mau ping dengan HRD Pusat 1.1. Nah, PC yang ini memiliki IP 10.18. Saya akan coba untuk ngeping dari PC HRD Pusat yang 1. Bisa kita lihat pingnya berhasil, berarti VLAN yang kita gunakan di sini sudah terimplementasikan dan sudah berhasil. Kita lihat di switch kedua, apakah VLAN-nya sudah berhasil. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, di switch yang satu ini, saya juga sudah membuat 2 buah VLAN dengan nama yang sama, yaitu HRD dan Keuangan. Nah, kemudian kita bisa lihat di router pusat juga saya menggunakan protokol RIP. Apakah RIP bisa terbaca di router yang saya gunakan? Nah, bisa kita lihat. Oke. Nah, di tabel IP-nya ini, tabel routingnya ini, kita bisa melihat bahwa ada 3 buah jaringan yang terhubung secara RIP, yang menggunakan protokol RIP. Nah, jaringan yang memiliki simbol R ini atau RIP ini adalah jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router pusat. Bisa kita lihat ada jaringan 192.169.3.0, ada jaringan 192.169.11.0, dan ada jaringan 192.169.12.0. Nah, ketika kita melihat tabel routingnya, kemudian muncul huruf R seperti ini, berarti bisa kita katakan bahwa kita sudah menerapkan protokol routing di dalam jaringan kita. Nah, kita melangkah ke router cabang A.
Saya juga sudah menerapkan protokol RIP pada jaringan cabang A. Mari kita lihat. Nah, kita bisa lihat dengan jelas bahwa terdapat huruf R yang menandakan bahwa ini adalah protokol RIP. Nah, bisa kita lihat ada 3 buah jaringan yang tidak terhubung langsung dengan cabang A, tapi sudah masuk ke dalam taberut router cabang A. Ada jaringan 192.694.0, ada jaringan 192.69.10.10, ada jaringan 192.69.12.0. Nah, jaringan-jaringan ini berasal dari router pusat dan router cabang B. Untuk cabang A, saya menggunakan IP 192.69.11.0 sebagai network address-nya. Kemudian kita melangkah ke cabang B. Mari kita pastikan apakah di cabang B juga sudah terimplementasikan protokol RIP. Coba kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini juga sudah muncul jaringan yang tidak terhubung langsung, tetapi masuk ke dalam tabel routing dari router cabang B. Nah, sekarang saatnya kita menguji apakah benar cabang A bisa melakukan ping ke cabang B. Di sini kita bisa melihat IP-nya ada 12.7 dari cabang B. Mari kita ping. Kita lihat bahwa telah ping dari cabang A ke cabang B telah berhasil. Nah, berarti kita sudah menerapkan protokol RIP. Lantas, kenapa kita harus menggunakan protokol RIP? Karena protokol RIP itu lebih fleksibel. Kemudian juga untuk konfigurasinya sendiri, saya merasa RIP benar-benar mudah untuk saya lakukan. Nah, saya juga mencoba untuk menerapkan interfilan di router pusat, namun saya sudah melakukan beberapa kali, namun hasilnya gagal. Namun hal ini memungkinkan saya untuk belajar ke depannya lagi untuk mencari problem kenapa interfilan saya tidak dapat terimplementasikan di jaringan yang sudah saya rancang ini. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.